Oke, berjumpa kembali. Mari belajar Microsoft Excel bersama di channel Potret Matematika ya. Untuk kali ini saya akan membagikan 15 rumus Excel ya yang paling populer yang sering digunakan terutama pada bidang perkantoran, kemudian pendidikan, terutama juga jika kita berbicara tentang analisis penilaian siswa gitu. Jadi 15 rumus ini harus kita kenal sehingga apa yang kita kerjakan akan lebih mudah, akan lebih cepat kita kerjakan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Untuk yang pertama adalah menjumlahkan nilai. Nah, untuk menjumlahkan nilai ini kita namanya di sini rumusnya itu sum ya. SUM, sum gitu. Sum, kemudian caranya kita seleksi ring nilai yang akan kita jumlahkan. Misalnya yang saya akan jumlahkan tugas 1 ini ya. Tugas 1 saya jumlahkan, saya seleksi, lalu saya enter. Nah, maka akan terbentuk jumlah dari nilai-nilai pada kolom tugas 1 gitu. Kemudian misalnya untuk tugas 2, nah, kalau mau dengan cara yang sama, berarti sama dengan sum, kemudian kita nilai yang ingin kita jumlahkan, lalu tekan enter. Nah, seperti itu. Nah, jika ingin langsung ini, karena posisi ring datanya itu sama ya, tinggal kita copy saja. Copy, kemudian kita letakkan di sini, kita paste. Nah, seperti itu, maka akan terjumlahkan atau dijumlahkan secara otomatis. Ya, ini ring data yang dijumlahkan. Nah, jadi itu untuk menjumlahkan data. Gunakan fungsi atau rumus sum ya, sum. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Kita mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu data. Misalnya untuk tugas pertama ini saya cari nih mana nilai maksimum dan minimumnya. Nah, rumusnya adalah, ingat setiap menginput rumus didahului dengan tanda sama dengan. Sama dengan untuk nilai maksimum menggunakan max ya, max. MAX, kemudian kita seleksi ring datanya seperti ini, lalu kita tekan enter. Nah, itu untuk nilai maksimum. Nah, untuk nilai maksimum yang lain tinggal ini kita copy paste saja, copy. Nah, ini jadi kita sudah mendapatkan nilai maksimum masing-masing kolom data ini. Kemudian nilai minimum. Nilai minimum menggunakan rumus sama dengan min, min. Min, kemudian kita seleksi ring datanya, lalu kita tekan enter. Maka di sini akan terpilih atau terseleksi sebuah nilai minimum dari ring data yang kita pilih tadi ini. Nah, untuk data yang lain, kolom yang lain, tinggal kita copy saja ini, kita klik copy, kemudian paste di sini. Oke, seperti itu. Nah, jadi itu rumus yang kedua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Ke rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga adalah count ya, count. Count itu digunakan untuk menghitung banyaknya data gitu. Misalnya saya akan menghitung banyaknya siswa ini ya. Banyaknya siswa ini saya akan hitung. Maka saya gunakan rumus count sama dengan count gitu ya, count. Lalu saya seleksi, misalnya saya menggunakan nomor induknya. Saya seleksi,
lalu saya tekan enter. Nah, di sini akan muncul banyaknya siswa adalah 15. Jadi banyak siswa 15 gitu. Itu untuk fungsi count. Nah, tetapi di fungsi count ini dia tidak berlaku ketika ring datanya itu adalah sebuah huruf gitu. Dia akan berlaku hanya pada nilai angka. Jadi ketika kita menggunakan count dan memilih misalnya nama siswa, dia akan tidak bisa dihitung gitu. Misalnya saya berikan contoh misalnya gini. Count, lalu saya pilih ini nama siswa. Kemudian saya enter. Nah, di sini akan terlihat bahwa fungsi count itu tidak berfungsi di sini ketika ring datanya adalah huruf gitu. Oke. Jadi dia berlaku hanya pada ring data nilai. Misalnya saya pakai nomor induk tadi. Nah, seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya rata suatu data. Nah, kita cari misalnya rata-rata nilai tugas untuk siswa Adrian misalnya. Nah, kita cari di sini menggunakan rumus average gitu ya, average. Kemudian kita seleksi data yang mau kita ratakan. Ada 3 data, 3 nilai gitu ya. Lalu kita tekan enter. Nah, seperti ini. Nah, di sini terlihat di belakang koma ini ada banyak angkanya ya. Nah, kita ubah menjadi misalnya 2 angka di belakang koma. Caranya adalah kita gunakan ini ya, ada increase desimal. Kita gunakan ini. Nah, ini menambah ya. Nah, yang ini mengurangi. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. 2 angka di belakang koma. Untuk rata-rata yang lain bisa kita copy atau kita gunakan rumus yang sama juga bisa. Seperti gini ya, average. Kemudian ini kita seleksi lalu enter. Nah, ini sama ya. Seperti itu. Kemudian untuk yang lain tinggal kita copy saja ini, lalu kita paste ke kolom yang lain, baris yang lain. Oke, seperti ini. Jadi secara otomatis setiap datanya itu dicari rata-ratanya. Oke, itu untuk yang keempat. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi if ya. Nah, kita ambil dari rata-rata tadi, misalnya ini kita kopikan rata-rata yang tadi. Kita cari rata-ratanya dulu, kemudian ini saya copy seperti ini, lalu ini 2 angka di belakang koma. Nah, di sini akan saya tentukan menggunakan fungsi if ya. Fungsi if itu fungsi logika. Kita membuat sebuah predikat dari rata-rata nilai suatu nilai siswa gitu. Misalnya si Adrian ini nilai rata-ratanya 76,67. Nah, ini kalau sesuai keterangan ini dia akan masuk di predikat B ya, nilainya ya, B. Nah, caranya adalah pertama sama dengan, lalu masukkan fungsi if, fungsi logika, kemudian kita cari seleksi nilai yang akan kita masukkan, yaitu ini rata-rata. Kemudian ini jika nilainya lebih dari sama dengan 90, maka nilainya A gitu ya, nilainya A. Tapi jika kembali if, jika nilai yang sama tadi, nilai yang sel J5 ya, J5 ini
dari sama dengan 60, 61 gitu, 61, maka nilainya adalah B. Nilainya B. Tetapi jika tidak, maka nilainya C. Oke, saya tutup, lalu saya klik enter. Nah, seperti itu. Maka dia di sini nilai 76,67 itu nilai kategori B. Nah, lalu untuk semua ini tinggal kita copy ya. Kita copy lalu kita paste di sini. Nah, seperti ini. Nah, ketika dia nilainya misalnya ini 91,67, berarti kan di atas 90 ya, berarti nilai kategori A gitu. Kemudian yang mana lagi nih? A. Lalu bagaimana kalau misalnya nilainya itu C itu gimana? Nilai C itu kan di bawah nilai 61. Nah, misalnya contohkan saja, misalnya nilainya kecil ya, nilainya kecil misalnya ini. Nah, nilai 60 itu nilainya kategori predikat C. Jadi itu cara untuk menentukan predikat menggunakan rumus if atau fungsi logika. Selanjutnya adalah gunakan untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Misalnya saya akan menjumlahkan nilai ini tugas 1, tetapi saya kriterianya adalah untuk nilai anak laki-laki gitu. Untuk nilai anak laki-laki. Caranya adalah sama dengan sum if, kemudian saya cari ring untuk kriterianya, itu adalah ini ya, laki perempuan. Kemudian titik koma, lalu saya masukkan kriterianya itu misalnya L untuk yang laki-laki. Selanjutnya titik koma, lalu saya seleksi ring data yang akan saya jumlahkan, nah, yaitu untuk tugas 1. Ini saya seleksi, lalu saya tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi ini adalah jumlah nilai siswa yang laki-laki saja untuk tugas 1 gitu ya. Nah, kemudian untuk nyari ring data untuk tugas 2, nah, sama saja ya. Ini kalau misalnya kalau di copy ya, saya copy ke sini, ini akan nilainya 0. Kenapa dia 0? Karena ring untuk kriterianya itu bergeser. Coba saya klik 2 kali ini. Nah, dia akan ringnya itu masuk ke kolom kelas, itu bukan kolom laki perempuan, bukan itu. Itu terjadi karena tadi ringnya ini tidak terkunci gitu. Nah, cara menguncinya ketika misalnya kita copy supaya dia tetap di tempat ringnya ini, caranya adalah kita tambahkan di sini tanda dolar ya, tanda dolar. Oke, kita coba. Ini saya hapus dulu. Ini saya akan tambahkan tanda dolar di depan ini. Caranya tekan F4 seperti itu. Kemudian ini juga saya tekan F4 ya di tombol keyboard F4. Nah, seperti itu. Lalu saya enter. Nah, dia akan tetap, namun di sini terlihat sudah dikunci nih. Ring untuk kriterianya sudah dikunci. Sehingga ketika saya copy, ini saya copy, lalu saya paste di sini. Nah, dia akan terlihat di sini. Nah, seperti ini. Sesuai tugasnya, tugas 2, lalu laki perempuannya sudah masih tetap utuh di sini ya, gitu. Oke, untuk kolom yang terakhir juga bisa langsung ya, kita copy, paste di sini. Nah, seperti ini. Ini kebetulan nilainya sama ya, ini nilainya sama. Gitu. Oke, kemudian untuk yang perempuan, nah, tinggal kita ikuti yang tadi ya, sum
if, kemudian cari ringnya yang ini, kemudian titik koma, lalu kriterianya adalah perempuan, titik koma lagi, lalu cari ring datanya ini. Terakhir kita enter. Nah, terlihat di sini ring data, kemudian kriterianya perempuan, ini ring data kriteria gitu. Ini kita berikan $, supaya nanti ketika di copy tidak berubah ring datanya. Tambah F4, ini juga F4, enter. Nah, lalu paste di sebelahnya. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini terlihat sesuai ya ring datanya. Oke, itu untuk fungsi yang ke-6. Kemudian selanjutnya yang ke-7. Yang ke-7 adalah fungsi COUNTIF. Nah, sama dengan fungsi count tadi, menghitung banyaknya data. Ini juga menghitung banyaknya data namun dengan kriteria tertentu. Nah, caranya adalah misalnya saya akan mencari banyak siswa laki-laki saja misalnya. Nah, untuk mencari banyak siswa laki-laki, saya gunakan fungsi COUNTIF. Caranya saya ketik sama dengan, lalu masukkan rumusnya COUNTIF. Ini ya, COUNTIF. Lalu saya pilih ring kriteria datanya, yang ini ya, laki perempuan. Kemudian titik koma, masukkan kriterianya misalnya laki, berarti L ya, laki. Tutup kurung, enter. Nah, di sini terlihat anak laki-laki itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu untuk yang laki. Kemudian untuk siswa, banyak siswa perempuan, berarti sama dengan COUNTIF. Cari ring datanya, ring data, titik koma, kemudian kriterianya masukkan yaitu P, perempuan. Tutup kurung, enter. Nah, di sini jumlah perempuannya ada 9. Ini ya, P-nya ada 9. Kita coba rubah, misalnya binoril ini perempuan, ternyata misalnya ini perempuan. Maka akan berubah perempuannya 10, laki-lakinya 5. Seperti itu. Kemudian fungsi yang ke-8. Selanjutnya yang ke-8 adalah rumus proper ya, proper. Nah, proper ini digunakan untuk merubah sebuah huruf ya, huruf depan pada sebuah kata untuk menjadi huruf kapital gitu. Misalnya tulisan ini potret matematika, ini kan hurufnya huruf kecil semua. Nah, nanti akan diubah huruf P-nya ini, huruf awal P dan M ini akan menjadi huruf besar secara otomatis. Caranya adalah sama dengan kemudian ketik proper ya, proper, lalu kita seleksi yang ingin diubah, lalu klik enter, ketik enter. Nah, maka akan terubah ya, huruf P dan huruf M di awal kata itu menjadi huruf kapital, huruf besar. Itu menggunakan rumus proper. Selanjutnya yang ke-9, rumus yang ke-9 adalah rumus yang ke-9 ini adalah upper ya. Tulisannya seperti ini. Nah, ini digunakan untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar secara keseluruhan. Nah, misalnya ini, potret matematika nih hurufnya kecil semua. Untuk mengubah menjadi huruf besar atau huruf kapital, caranya adalah ketik sama dengan, lalu upper gitu. Kemudian diseleksi, cari
yang ingin diubah seperti ini, lalu tekan enter. Nah, di sini akan diubah secara otomatis bahwa tadinya huruf kecil semua menjadi huruf besar semua. Seperti itu menggunakan rumus ini, upper. Lalu yang ke-10 adalah, rumus yang ke-10 adalah lower. Ini digunakan untuk mengubah huruf setiap kata ini menjadi huruf kecil semua. Misalnya hurufnya seperti ini nih. Ada huruf besar, ada huruf kecil gitu. Nah, kalau menggunakan lower, maka semua hurufnya akan menjadi huruf kecil. Sama dengan lower. Lalu seleksi yang ingin diubah, kemudian tekan enter. Nah, maka semua huruf akan berubah menjadi huruf kecil. Itu yang ke-10. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-11 adalah ini ya, ada rumus left, mid, kemudian right. Nah, setiap rumus ini beda fungsinya ya. Yang pertama untuk left, itu digunakan untuk mengambil huruf depan sebelah kirinya saja. Misalnya saya akan mengambil 3 huruf di sebelah kiri. Nah, berarti ini ya, MAT ini. Caranya adalah saya ketik sama dengan, lalu ketikkan rumusnya left, kemudian teksnya kita seleksi, yang ini teksnya, lalu titik koma, kemudian numchart, artinya berapa huruf yang ingin diambil dari sebelah kiri. Misalnya saya ambil 3 huruf, berarti MAT ini saja, berarti saya ketikkan 3, lalu saya tekan enter. Nah, di sini akan terambil 3 huruf saja MAT yang di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Itu yang berikutnya mid. Berarti kalau mid itu kan artinya di tengah ya, mid itu di tengah. Artinya dia nanti akan mengambil huruf yang ada di tengah-tengah kata ini. Nah, namun di sini lebih spesifik, nanti akan ditunjukkan kita inginnya mulai dari huruf yang mana gitu. Misalnya saya ingin mengambil ini, huruf TEMA ini, tema ini akan saya ambil. Nah, caranya adalah saya ketik sama dengan, lalu ketik rumusnya mid, lalu saya seleksi teksnya, titik koma, kemudian di sini start number, berarti artinya akan diambil dari huruf nomor berapa gitu. Nah, kalau saya mengambil dari T, berarti ini huruf T ini huruf nomor 3 ya, dari kiri, 1, 2, 3 gitu. Berarti huruf dari nomor 3, kemudian titik koma lagi, saya ambil berapa huruf, number chart, berapa huruf saya ambil. Saya inginnya 4 huruf tadi ya, TEMA menjadi tema gitu. Berarti saya ketikkan 4, lalu saya tekan enter. Nah, akan terambil 4 huruf yang dimulai dari huruf T ini gitu. Kemudian yang ketiga right, artinya kita ngambil huruf dari kanan sekarang. Caranya adalah sama dengan ketikkan right ini, kemudian saya seleksi teksnya, ini teksnya, titik koma, kemudian saya ambil berapa huruf dari kanan. Misalnya saya ambil 4 huruf, berarti kalau 4 huruf berarti ini ya, TK ini ya, TIKA gitu. Saya ambil 4 huruf, saya tekan enter. Nah, seperti itu. Jadi itu rumus untuk memotong atau mengambil suatu huruf dari sebuah kata. Oke, kita lanjut ke rumus yang ke-12. Nah, rumus len ini itu digunakan untuk menghitung karakter ya, menghitung huruf atau karakter dari suatu kata gitu, atau kalimat. Nah, untuk kalimat itu biasanya nanti spasi juga akan dihitung per karakter gitu.
Misalnya kalau ini matematika, ini berapa karakter nih? MATIK. Matematika ada berapa nih? 1, 2, 4, 6, 8, ada 10. Nah, berarti nanti ketika saya hitung menggunakan rumus LEN, ini ya, LEN, kemudian saya seleksi teksnya, saya enter. Nah, maka akan terbentuk 10 karakter pada kata matematika ini. Misalnya saya tambahkan, misalnya potret spasi matematika. Nah, akan dia terhitung 17 karakter. Padahal huruf yang ada itu hanya 16 ya. Nah, sehingga satu itu adalah yang dihitung adalah spasi yang digunakan. Kalau misalnya spasi saya tambah, maka dia akan terhitung 2 spasi gitu. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu cara untuk menghitung karakter pada suatu kata atau kalimat. Oke, rumus selanjutnya yang ke-13 adalah rumus yang berikut ini adalah round. Round itu digunakan untuk menentukan jumlah desimal, jumlah bilangan di belakang desimal. Nah, hanya saja memang di sini ada fasilitas ini ya. Ini juga digunakan untuk itu. Cuman pada suatu kondisi kita memerlukan rumus ini, round ini. Caranya adalah saya tekan sama dengan, ketik sama dengan, lalu saya masukkan rumusnya, round, lalu saya seleksi nomornya ini, kemudian titik koma, lalu saya masukkan berapa digit di belakang koma. Misalnya saya inginkan 1 digit, lalu saya enter. Nah, di sini akan terbentuk 1 digit di belakang koma. Kalau ini saya rubah menjadi 2 digit seperti ini, lalu saya enter, akan terbentuk 2 digit di belakang komanya. Oke, seperti itu untuk rumus round. Kemudian rumus yang ke-14 adalah rumus yang ke-14 adalah concatenate. Ya, di sini digunakan untuk menggabungkan beberapa teks gitu. Nah, jumlah teks yang digabungkan itu bisa banyak ya. Misalnya saya punya 4 teks ini, saya ingin gabung gitu. Nah, caranya adalah di sini saya akan ketikkan sama dengan, lalu masukkan rumus concatenate ini ya. Kemudian saya pilih teks-teks yang akan saya gabungkan. Yang pertama ini ya, teks ini, kemudian titik koma, ini titik koma lagi, teks ketiga, titik koma lagi, teks keempat. Lalu saya tekan enter. Nah, di sini akan terlihat semuanya digabung menjadi satu sel gitu, satu kata kalimat gitu ya. Oke. Nah, di sini terlihat ada hanya pada spasi yang pertama saja berfungsi di sini. Saya rasa kalau misalnya Excel sebelumnya pada versi 2007 atau sebelumnya itu semuanya masih tidak terbaca spasinya gitu. Nah, untuk supaya dia ada spasinya ini, kita perlu modifikasi rumusnya. Caranya adalah ini rumusnya tadi kan, concatenate, kemudian B2, B3, B4, B5. Ini di sini kita modifikasi saja. Antara B2 dengan B3 kan sudah ada spasi. Kemudian ke B3 ke B4-nya tidak ada nih. Nah, berarti kita akan tambahkan di sini. Tambahkan titik koma, lalu tanda petik, spasi, tanda petik. Nah, begitu juga dengan yang di sini. Titik koma, kemudian tanda petik, spasi, tanda petik, lalu saya enter. Nah, akan terlihat di sini setiap katanya sudah terpisah dengan spasi. Saya cinta potret matematika. Nah, dia terpisah ya.
Itu caranya untuk supaya dia terpisah spasi gitu. Kita modifikasi rumusnya. Oke, kemudian yang terakhir yang ke-15, rumus yang ke-15 adalah ini lookup ya, lookup ada V lookup, ada H lookup. V artinya vertikal lookup, berarti ngambil data secara vertikal. Kemudian H lookup berarti ngambil data secara horizontal atau mendatar. Oke, kita coba satu persatu secara vertikal lebih dulu. Nah, secara vertikal fungsi rumus ini akan digunakan ketika daring datanya itu terbentuk secara vertikal gitu. Jadi ini ring data, ini jadi induk datanya nanti ya, nomor ini. Ketika saya ketikkan di sini nomor berapapun, maka kolom yang ini akan mengikuti sesuai dengan data yang ada di atas ini. Oke, kita coba. Ini untuk VLOOKUP, vertical lookup. Kemudian untuk horizontalnya pakai data yang horizontal seperti ini. Nanti ini yang kita akan eksekusi. Oke, kita mulai dari vertical lookup dulu. Di sini. Misalnya di sini nanti saya ketikkan angka 2 misalnya. Nah, angka 2 berarti untuk NIS-nya nanti akan mengikuti adalah 3041 kan gitu kan. Nah, caranya adalah kita pakai rumus VLOOKUP. Caranya sama dengan kemudian ketikkan rumusnya VLOOKUP. Lalu saya cari lookup value, artinya yang ini ya, yang apa nih, sel A15, kemudian titik koma, tabel re, berarti tabelnya yang ini ya, ini tabelnya, kita seleksi semuanya. Nah, seperti ini. Kemudian titik koma lagi, kolom indeks. Nah, kolom indeks berarti kolom yang keberapa gitu. Untuk nomor induk siswa ini kolomnya, ini kolom 1, ini kolom kedua, berarti kolom kedua. Titik koma, kemudian true. Lalu saya tekan enter. Nah, akan terlihat di sini ketika ini 2, maka dia akan mengikuti nomor induk ini. Kalau misalnya di sini saya ketikkan 5, nah maka dia akan mengikuti nomor induk yang baris kelima gitu. Sini misalnya 8, nah dia akan mengikuti baris yang ke-8, 3048. Oke, itu. Kemudian untuk berikutnya, untuk yang lain ini, nah ini kan kita tak perlu satu-satu masukkan rumus kan, tinggal kita copy ini saja. Hanya saja yang perlu dipertahankan adalah ring datanya dan apa namanya, kolom penentu data gitu, ring datanya. Kemudian ini kita ubah, kita berikan tanda dolar ya, tekan F4 supaya dia datanya beku di satu sel ini gitu. Itu juga dengan ring datanya, ring tabelnya maksudnya. Kita berikan dolar, lalu kita tekan enter. Nah, baru ini bisa kita copy ke yang lain gitu. Caranya adalah Ctrl C, lalu saya copy ke semuanya. Nah, di sini masih terlihat dia membaca kolom nomor 2 ya. Nah, tinggal kita ubah aja nomor kolomnya. Ini nama siswa, kolom nomor 3. Nomor 3, kemudian ini kolom nomor 4. Ini kolom nomor 5, ini kolom nomor 6, ini nomor 7. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ketika saya ubah ini, misalnya saya ketik 1, maka semuanya akan berubah sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, seperti ini, misalnya nomor 3, nah, maka dia akan mengambil data nomor 3. Nah, ini Alvan. Oke, itu untuk VLOOKUP atau vertical lookup. Kita lanjut yang terakhir yaitu HLOOKUP atau horizontal lookup. Nah, misalnya ini akan menggunakan data yang horizontal ya, seperti ini. Ini akan kita eksekusi. Caranya adalah sama seperti yang tadi. Ini menjadi patokan nomor data ya. Misalnya ini saya pilih 2 di sini.
Kemudian untuk nomor induk siswanya saya masukkan rumus tadi H lookup. Kemudian saya masukkan tadi di sini nomor ini ada di sel A19. Ini A19. Kemudian titik koma, lalu tabel array-nya berarti tabel yang ini ya. Ini saya seleksi. Kemudian titik koma, row index number untuk niche itu di baris kedua. Saya masukkan baris kedua. Kemudian titik koma true, lalu enter. Nah seperti ini, kita tambahkan dolar di sini ya, F4, ini juga F4, ini F4. Oke, enter. Nah untuk yang lain tinggal kita copy, kita paste yang ini. Nah tinggal kita ubah tabel row-nya, row indexnya kita ubah, ini jadi 3 ya, 3. Kemudian ini 4, ini 5, kemudian berikutnya ini 6, dan yang terakhir tugas 3 ini adalah tabel baris ke-7. Nah jadi seperti itu, ketika ini saya nomor 5, nah maka dia akan mengikuti yang nomor 5. Nomor 5 itu yang ini. Oke, seperti itu. Jadi itu kegunaan VLOOKUP dan HLOOKUP untuk pendataan kita. Jadi itu 15 rumus yang sangat populer digunakan di Microsoft Excel untuk membantu kita bekerja lebih cepat dan lebih efektif, lebih efisien. Saksikan terus tutorial belajar Microsoft Excel di channel Potret Matematika ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng untuk mengetahui notifikasi tutorial terbaru dari Potret Matematika. Sampai jumpa.